Hai siswa kelas 7, selamat datang di channel ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara pengukuran menggunakan micrometer screw. Yuk kita cek videonya. Halo siswa kelas 7, kali ini kita akan belajar mengukur dengan menggunakan micrometer screw dengan skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,1 mm. Nah, ini adalah micrometer screw ya. Micrometer ini adalah kunci dari micrometer. Untuk bagian-bagiannya tersendiri, di sini ini ada gagang dari micrometer. Kemudian ini adalah penjepit yang menyangga objek yang akan kita ukur. Kemudian ini yang berfungsi menekan objek yang nantinya kita ukur. Kemudian di sebelah sini ada skala utama. Kemudian di sini ada skala nonius. Di sini ada pemutar yang berfungsi untuk memutar, untuk menyebabkan celah ini semakin sempit ataupun semakin lebar. Ya, seperti ini. Kemudian yang di bagian sini ada juga yang memutar. Jika sudah bagian gagang ini menekan objek, nanti kita putar ini sehingga sampai menimbulkan suara. Kemudian di sini yang terakhir ada penjepit. Ya, di sini berfungsi untuk menjepit atau mengunci ya. Jika kita sudah melakukan pengukuran agar tidak bergeser dikunci di sini sehingga dia tidak bisa lagi kita putar. Jika seperti ini dia masih bisa kita putar. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan pengukuran adalah melakukan kalibrasi. Caranya dengan cara kita putar ini sampai dia tertutup seperti ini. Kemudian ini tentu saja kuncinya kita buka. Terus kita lihat skala utama ya. Skala utama apakah sudah pas di bagian 0 atau masih belum atau lebih ya. Jadi ini skala utama, kita lihat skala utama ini sudah sejajar di posisi 0 ya. Jadi sudah pas, tidak perlu lagi di setting. Jika masih belum pas skala utama yang ini belum lurus dengan garis di pada skala nonius, kita bisa kalibrasi dengan menggunakan kunci dari micrometer ini. Caranya bagian micrometer di bagian belakang itu terdapat lubang. Kita ambil kunci seperti ini, dikaitkan kunci ini, kemudian kita bawa ke ini, kemudian kita tarik sampai skala utama bagian 0 ini sejajar dengan skala utama yang 0 ini sejajar dengan garisnya dengan skala dari nonius ya. Karena ini sudah sejajar, jadi kita tidak perlu dikalibrasi lagi. Nah, jika sudah seperti ini, micrometer ini siap untuk digunakan mengukur benda. Nah, bagaimana caranya mengukur? Yang pertama, kita geser dulu skalanya. Kemudian, misalnya kita akan mengukur ketebalan dari uang logam ini. Kita letakkan saja di bagian ini kaitnya, kemudian kita putar. Kita putar, kemudian dia semakin merapat. Setelah dekat dengan ini, kita putar yang bagian pemutar ini. Jika dia sudah berbunyi seperti ini, berarti bendanya sudah tidak bisa digeser lagi, jadi pengukurannya sudah pas. Nah, kalau sudah, kita kunci agar dia tidak geser-geser lagi. Kita kunci, kemudian kita lihat hasil pengukuran. Jadi ini adalah hasil pengukuran dari ketebalan uang logam.
Nah, dari hasil pengukuran ini kita harus tulis. Caranya adalah lihat di skala utamanya. Ini ada 0, ini 1, ini 2. Oh, ini 2 karena ini 0, ini setengah, 1, 1,5 di bagian bawah, dan yang ini 2. Ya, jadi di skala atas ini 1, 2, 2. Kelihatan lebih sedikit. Nah, kita tulis dulu di skala utamanya berapa? Ada 2. Kita tulis 2,00. Kemudian, lihat di skala noniusnya. Sekarang, skala utama yang lurus atau sejajar dengan skala nonius adalah di berapa? Oh, di bagian ini. Jadi, kita hitung ini ada 40, 41, 42, 43. Jadi, kita tulis di sini 0,43. Kita tambahkan 3, 4, 2, milimeter. Jadi ketebalan dari uang logam ini adalah 2,43 milimeter. Oke, jadi bagaimana kalau kita ingin mengukur benda yang lainnya? Bisa dengan cara melepaskan kuncinya terlebih dahulu, kemudian melepaskan benda yang diukur tadi. Selanjutnya disesuaikan dengan ukuran benda. Misalnya kita ingin mengukur ketebalan dari penghapus. Ya, penghapus ini kita coba. Oh, belum cukup. Kita lebarkan lagi. Kemudian jika dirasa sudah cukup, silakan masukkan benda yang akan kita ukur, kemudian kita kencangkan. Ya, jika sudah dirasa kencang, kita putar yang bagian ini. Ya, jika sudah sampai mengeluarkan suara, kita stop. Kemudian kita kunci agar dia tidak bergerak lagi. Selanjutnya kita akan ukur ketebalannya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur ketebalan dari penghapus ini. Yang pertama, kita lihat di bagian skala utamanya dulu. 5, 0, 5, 10. Oh, 10, kemudian 11. Skala utamanya menunjukkan angka 11. Di bagian bawahnya belum sampai 11,5 ya, tapi baru 11. Kemudian kita tulis saja 11,00. Kemudian kita lihat di bagian skala noniusnya. Skala noniusnya yang lurus dengan garis pada skala utama adalah yang ini ya. Dari sini 15, 16, 17, 18, 19. Oh, di bagian 19 karena ini 20 ya. Ini 19, ini 20. Kita tulis di sini 0,19. Kemudian kita tambahkan 1 milimeter. Jadi hasil pengukuran dari ketebalan dari penghapus ini adalah 11,19 milimeter. Ya. Selanjutnya, jika hasil pengukurannya seperti ini bagaimana? Ini skala utama, jadi kita hitung 1, 2, 3. 3, kemudian di bagian bawahnya belum sampai setengah ya, jadi 3. Kita tulis 3,00 untuk skala utama. Kemudian lihat di skala nonius, angkanya lurus dengan berapa? Di sini ya, ini ada 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kita tulis 0,20.
24. Kita tambahkan menjadi 4, 2, ada 3,24 mm. Selanjutnya, jika hasil pengukurannya seperti ini, kita hitung. 0 di sini kan 1 karena di sini 0 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah. Skala utamanya menunjukkan 4,5. Tulis 4,5 atau sama dengan 4,50 ya. Itu sama, 4,5 dengan 4,50 itu sama. Kemudian lihat skala noniusnya. Oh, garis yang sejajar dengan skala nonius dari skala utama adalah di bagian 0. Berarti skala noniusnya 0 juga ya. Ini 0 atau 0,00 atau sama dengan 0 atau tidak usah ditulis juga tidak apa-apa karena 0 tambah 0 0, 5 tambah 0 5. Kemudian 4,5 mm. Ya, jadi di skala noniusnya tidak ada, tapi ini hanya di skala utamanya. Kenapa begitu? Karena di skala noniusnya menunjukkan angka 0 ya. Jika hasil pengukurannya seperti ini, skala utamanya 1, 2. 2 ya, belum ada di sini setengah ya, tidak sampai 2 setengah ya di bawahnya, sehingga kita tulis 2,00. Kemudian skala noniusnya menunjukkan angka 0, berarti 0 juga, 0,00 atau tidak usah ditulis. Kalau ditulis ya tidak apa-apa. 0, kemudian ini 2 mm. Jadi hasil pengukuran ini adalah 2 mm. Nah, jika seperti ini, berapa hasil pengukurannya? Kita hitung skala utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari 5, 6, 7 ya, 7. Kemudian lihat skala di bagian bawah, skala tengah 7 setengah ya, 7 setengah karena sudah kelihatan atau sudah masuk lebih dikit ya, 7 setengah lebih sedikit, 7,5 skala utamanya atau 7,50. Kemudian kita lihat skala noniusnya sini 0, 1, 2, 3, 4 ya, 4 berarti kita nulisnya adalah 0,04 ya, ditambah 4, ini 4, kemudian ini 5,7, satuannya milimeter. Jadi hasilnya pengukuran ini adalah 7,54 mm. Kenapa harus dua angka di belakang koma? Karena mikrometer skrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, ini adalah contoh soal dari buku ya, buku LKS. Ini kira-kira berapa hasil pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup ini? Kita lihat, ini sudah ada skalanya, skala utamanya di bagian atas dan skala tengah di bagian bawah. Jadi di sini kita lihat angka terakhir yaitu 4. Kemudian ini 4,5 sampai sini. 4,5. Nah, kelebihan ini kita cari di sini. Kita tulis dulu 4,5 atau 4,50 di bagian skala utama. Kemudian di bagian skala nonius ini kita lihat, oh ini garis sejajarnya dengan angka berapa? Ini garis sejajarnya. Ini ada 10 di antara 10 dengan 15. Kita hitung 10, 11, 12 ya. Berarti kita tulis di sini 0,12 ditambah 26,4 ya. Jadi ini hasil adalah 4,62 mm.